Tes, dengeran nggak? Ini udah mau mulai ya, Sak? Udah kedengeran nggak? Suara aku kedengeran nggak? Kedengaran. Udah kelihatan belum share screen ya? Udah di Google Earth kan? Ah, ya. Jadi buat download datanya nih, misalkan jadi kita ke daerah Indonesia dulu ya. Jadi kan ini kan misal kita itu dapat tugasnya kawasan selatan ya, antara Jawa sampai NTT. Jadi kalau misalnya misal aku milih nih misal satu lokasi, misal ini pilih klik yang ini nih, add image overlay, dia buat dapat koordinatnya lah istilahnya. Ini kita sesuaiin sama daerah yang mau kita ambil, misalnya aku ambil di daerah eh, sekitaran mana nih, Jember ya kalau nggak salah, Jember lah ini. Nusa apa itu ada pulau, pokoknya aku ambil daerah situ. Ini kita sesuaiin ukuran ininya, kotaknya ini bisa disesuaikan. Nah, buat lokasinya, buat melihat lokasi, koordinat lokasinya itu sendiri bisa ngeliat di sini nih, di bagian location. Eh, bagian location ini kan misalnya di tempat kamu pakainya apa itu, desimal, pokoknya ubah dulu ke decimal degree biar tahu koordinatnya, soalnya di website Ocean Color itu dia pakainya decimal degree. Nah, buat ngubah koordinat jadi decimal degree itu kita ke bagian sini, ke bagian, sebentar bentar nge-lag guys. Bagian, Iya, nggak apa-apa, Sak, ditungguin. nah, ya tadi kan udah sampai itu ya, mengubah misalnya koordinatnya jadi decimal degree. Nah, mengubah jadi decimal degree-nya itu di bagian tools ini, klik bagian option. Ini ada bagian di sini show latitude atau longitude, itu ubah jadi decimal degree. Misalnya kalau kalian degree, minute sama second, eh, itu ubah dulu ke decimal degree, nanti di sini bakal berubah juga ke decimal degree. Jadi koordinatnya misal di sini kan misal di kawasan eh, daerah sekitar Jember ini, kita ngambilnya di koordinat sini. Udah kelihatan ada dua ya? Ada dua nggak screen sharingnya? Gimana, ada dua gitu? Masih masih nge-lag gitu. Kayak gini, ntar aku SS dulu. Yang one, apa ini? Pokoknya browsernya udah kelihatan loh yang aku share screen. Udah kelihatan dah. Udah. Jadi kan kita masuk ke websitenya Ocean Color punya NASA. Ocean Color ini L3. Sebentar. Nah, ini udah muncul nih.
buat ngedownloadnya kita kan disuruhnya pakainya data level 2 kan, berarti data ke sini level 2. Level 2 misal kita klorofil, ini udah klorofil. Misal kita ngambil data di bulan Mei, ini buat milih apa sih namanya, bulannya Mei, tanggal misalnya berapa ya, 18 Mei. Nah, lokasinya ini yang tinggal masukin data yang dari Google Earth tadi. Misalnya tadi ini share screen-nya ada berapa? Ada 2. Ini share screen-nya baru di Ocean Color-nya aja. Oh, ini sekarang di Google Earth. Nah, iya di Google Earth. Nah, ini kan ada koordinat, ini masukin koordinat di koordinat ocean color, misalnya 6 di north, berarti di sini north masuk ke minus, pokoknya masukin koordinat aja. Ini kan ada pilihan opsi tempat masukin koordinatnya. Ini kelihatannya di mana share screen-nya? Soalnya aku pakai 2 layar. Ini masih di Google Earth sih. Oke. Nah, ini kan pokoknya masukin koordinat yang di Google Earth tadi deh, pokoknya muncul. Kita masukin, misalnya aku masukin sampai selesai deh. Bentar. Nah, ini kan udah masuk semua koordinatnya, terus kita pilih yang tekan find spots. Nanti dia ngeproses datanya, udah lihat aja. Nah, dia udah muncul nih. Misal kita pilih yang yang ini, LACOC, pokoknya yang di tengah-tengah deh. Biasanya ada 5 pilihan, di tengah-tengah pilihnya. COC. Saat mau nanya, berarti itu di tengah, harus di tengah apa bebas? Biasanya dia di tengah sih posisinya. Pokoknya pilih aja yang format tulisannya LAC_OC gitu aja. Jangan pilih yang lain. Karena OC itu kan dia klorofil pokoknya kalau nggak salah tuh. Oh, oke. Terus ini kan suruh login dulu. Ini misalnya aku udah punya akun, jadi login. Ntar dia udah mulai download nih. Dia udah mulai download. Misalnya aku cancel aja, ini kan contoh buat download datanya. Ya, aku udah download data. Jadi misalnya sekarang kita ke pengolahan data, ini aku tutup Google Earth-nya. Tutup juga. News share. Kelihatan nggak layar CDAS-nya? Ya, kelihatan. Udah kelihatan. Nah, untuk milih datanya tadi, kita buka di bagian CDAS Open Product. Misalnya aku download data di yang 12 Oktober nih. Kita klik Advance, kita klik yes saja, tunggu loading. Kita pilih di bagian bands. Nah, ini klorofil A. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, dia kayak pulau-pulau batasannya gitu. Nah, untuk biar gampangnya muncul pulaunya itu, kita pilih ke layer manager. Di layer manager kita di bagian mask, kita buka, klik yang land, ntar dia muncul. Nah, ini udah muncul nih misalkan daerahnya. Terus kita kayak zoom ke salah satu daerah yang kita pengen deh. Misal gua zoom di bagian Selat Bali, Selat Bali dari bagian selatan lah, ada negara. Terus kita ini kan udah sesuai sama posisinya. Ini kita terus klik kanan di mouse, pilih bagian spatial subset from view. Ini dia loading, kita klik OK aja, ntar dia misah sendiri. Nah, ini bisa ditutup.
terus kita pilih di bagian yang subset ini, subset nomor 2, bench lagi, core fill A. Nah, di bagian ini dia udah fokusnya ke daerah Selat Bali aja. Jadi nggak lain-lain. Kalau ini kan tadi masih ada kayak Jawa, Bali, Kalimantan dan segala macamnya. Kalau ini enggak, ini jadi kita udah terpusat aja, terfokus aja. Habis itu kita ngelakuin namanya reprojection. Kita klik aja di bagian search reprojection. Kita pilih yang operator. Nah, di bagian source product kita pilihnya yang subset, jangan yang pertama, karena kalau yang pertama kan masih full banget tuh. Nah, ini kita yang subset. Kita pilih subset, kita klik run, tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Kita tutup, ini bisa kita tutup. Terus di bagian ini sama juga kayak di bagian subset ini, kita pilih lagi bagian yang chlorophyll A. Nah, dia kayak gini ntar bentuknya kalau di subset ini kan dia begini nih. Bentar. Nah, ini yang subset. Nah, ini yang udah di reprojection, ini yang belum di reprojection. Dari sini terus kita bisa kita blok nih, misalnya kita klik selanjutnya untuk mengekspor kayak nilai-nilainya itu kita ke bagian vektor dulu, terus kita klik yang nggak harus ke vektor dulu sih, langsung aja klik yang rectangle drawing tool, kita blok nih daerahnya, misal kita blok di sini. Oke, ini udah ke blok. Terus kita pilih klik kanan lagi, kita export mass pixel. Pilih yang ini bagian geometri. Nah, nanti dia akan ini kita klik OK, kita centang aja semuanya. Oke, kita file. Bentar. Data tahun 2012. Export mass pixel, geometri, tentang semuanya, go to file. Oke, kita ganti namanya biar gampang nih. Apa ya? Selat Bali deh. Selat Bali. Save. Ntar dia akan ngebikin text file gitu di folder tempat kita nyimpennya. Nah, ini udah selesai prosesnya. Habis itu kita buka Excel. Kita buka Excel, terus data yang text file yang tempat kita nyimpen text file itu kita buka. Misal tadi aku nyimpennya dari 12 Oktober nih, Selat Bali. Kita drag and drop aja ke Excel-nya. Ntar dia akan membuka otomatis. Bentar. Apa udah kelihatan Excel-nya? Udah kelihatan. Nah, di Excel ini kita ada banyak nih, kayak ada pixel, longitude, altitude. Pokoknya kita yang kita bisa hapus yang bagian sini. Ini hapus. Kita delete aja entire row. Kita delete lagi entire row. Terus kita yang ini. Pokoknya yang judulnya Chlor A itu jangan di delete, karena ini kan kita biar gampang aja, makanya yang delete. Ini biar lebih mudah istilahnya. Terus pilih. Pokoknya semua ini bisa dihapus. Delete. Nah, ini kan udah tinggal koordinatnya nih, longitude sama latitude sama ini nilai klorofil A-nya. Misal habis itu kita blok, kita Ctrl A, blok semua nilainya. Terus kita klik sort and filter, terus pilih filter. Oke, bentar. Nah, habis itu, ini kan kayak gini nih. Ini biar kita gampang menghapus NaN-nya ini, kita pilih find and select, kita pilih opsi yang find, terus kita klik nih di find what, ketiknya none. Terus find all. Nah, di sini
kita bisa Ctrl A, pilih semua nih pokoknya dia. Ctrl A, terus kita bisa delete. Delete-nya yang pilihnya yang entire row. Nah, dia nggak akan kehapus semua, yang kehapus hanya yang nilainya NA aja. Sedangkan yang ada nilainya dia tidak akan kehapus. Ini misalnya udah nih, udah jadi nih, kita terus save. Kita save, jadi save as, misalnya tadi di sini, slide Bali jadi analisis. Oke, ini udah ke-save. Pokoknya jangan ditutup, Excel-nya jangan ditutup. Habis itu kita lanjut ke kalau Excel-nya diminimize aja, pokoknya jangan ditutup. Kita lanjut ke ngolah data di ArcGIS. Misalnya di ArcGIS kita pilih data nih, cara buat nge-add datanya yang tadi itu kita ke file, add data, habis itu ke X and Y data, add X and Y data. Nah, kita buka tempat penyimpanan filenya kita tadi. Misalnya tadi yang Oktober, slide Bali analisis. Nah, X sama Y field-nya ini pasti akan otomatis sudah keisi. Nah, Z field-nya ini kita pilih floor A. Buat koordinat sistemnya, kalau aku sendiri pakainya WGS 84 karena misalnya kita download apa SHP kabupaten apa ya, pokoknya SHP shape file, misalnya provinsi Jawa Timur, dia pasti akan koordinat ininya sistemnya WGS 84. Terus kita klik OK. Nah, ini udah muncul nih, ini titik-titik nih. Nah, kita terus masukin base map-nya, kayak peta dasarnya. Peta dasar. Bentar. Ini kelihatan ya aku nge-share di ArcGIS? Kelihatan kok. Oke. Terus kita masukin add data. Add data. Ini kan tadi kawasannya itu di Banyuwangi, kalau nggak salah, Banyuwangi. Banyuwangi, kita pilih Banyuwangi. Nah, ini dia jadi akan ngukurnya di sekitar Banyuwangi aja nih. Karena kan tadi kita milih daerahnya di sekitar Banyuwangi. Nah, untuk ngubah titik-titik ini jadi berwarna kayak apa, munculin warna datanya itu kita ke sini ke Arc Toolbox. Kita ke bagian 3D Analysis Tools. Kita pilih yang Raster Interpolation. Pakainya yang IDW. Nah, di IDW ini kita milihnya yang, misalnya aku nama ini slide Bali analisis. Nah, Z value field-nya kita pilih jadi floor A. Oke. Ntar dia prosesnya ada loadingnya sih sebenarnya. Jadi ada makan waktu. Tergantung laptop juga soalnya. Nah, Aku mau nanya. ya. Itu kan tadi kan itu yang Banyuwangi. Nah, Banyuwangi itu dapat dari mana? Ini yang kayak ini ya, bentukan data Banyuwanginya ya. Iya, Nah, itu tanah airku. di tanah airku terus Di peta, bentar, aku buka dulu. Ini Indonesia Geospatial Portal. Ini kita login dulu akun, download di bagian peta per wilayah. Terus klik kanan aja daerah yang kalian pengen ini, misalnya kan ini Banyuwangi nih. Cuman dia memang rada lemot jauh apa meresponnya. Nah, ini bisa di-download di sini. Diklik kanan, dipilih, tinggal download. Terus diekstrak. Nah, habis itu ini kan udah nih. Ini udah berwarna nih dia. Ini kita titik-titiknya bisa kita hilangin. Terus ininya bisa
kita warnanya biar cocok lah istilahnya kayak sama kayak klorofilnya. Jadi selalu gue pakainya yang ini warnanya, dia akan terlihat. Udah selesai. Udah gitu Itu aja. udah gitu aja. Selesai. Ini yang Kalian merahnya kalau apa? apa? Kalau yang kita tuh menganalisis itu kita gimana? Kita buat laporan gitu kan. Ini yang hijau kuning-kuning nih klorofilnya. Ya, jadi misalnya gini nih, misal gini, ini kan ada kelihatan di sini tulisannya value kan. Heeh. Nah, itu nilai-nilai klorofilnya. Nih kalian untuk buat tahu persisnya nih. Misalnya tahu persisnya ini di bagian yang ini nih, identify. Ini misalnya kita klik satu yang hijau di sini. Ini kita bentar, jadi geser. Ini kelihatan nih nilainya nih, pixel value-nya 51,455. Itu udah ada, nilai klorofilnya ada itu. Oh, ini udah selesai. Terus nanti yang dikumpul itu apa, Sak? Yang dikumpul itu laporannya. Jadi kita sebenarnya gue laporan belum selesai ya. Gue baru mau layout peta aja kan. Jadi misalnya ini kita 51. Yang dikumpul itu dari laporan itu dia di data Excel-nya. Di data Excel-nya ini kita bisa ngebikin rata-ratanya gitu loh. Kayak misalnya di sini bentar. Kita blok semua. Kita ke paling bawah lah istilahnya. Ke paling bawah. Ini kita bisa bikin rata-ratanya dari nilai klorofil ini. Misalnya rata-ratanya ya bikin rata-rata di Excel kalian udah tahu lah gitu. Udah kayak kita bandingin dua data yang berbeda gitu, tapi bandinginnya di Excel sama kita ngebikin petanya. Oh, nanti kan ini kan kita kan disuruh 2 musim nih. Misalnya ini musim kering. Musim apa ya pokoknya itulah. Musim kering. Terus Ya yang pokoknya mesin. itu terus nanti selanjutnya itu berarti musim hujan, tapi dibedain Excel-nya gitu ya? Ya, jadi dibandingin data di Excel-nya itu yang dibandingin nilai klorofilnya ini yang dibandingin nih. Terus kan berarti nanti ada 2, TXT-nya itu ada 2, yang musim hujan sama musim kering. Terus laporannya tuh bentuk PDF kan gitu kan laporan JMRT Iya, itu. laporannya bentuk PDF. Cuman formatnya JMRT. Gue juga nggak ngerti tuh format JMRT apa. Itu sih kalau aku lihat di web kayak gitu. Terus aku mau Itu nanya. kayaknya jurnal ya? Itu Iya, jurnal ya? jurnal gitu Oh. kan aku dari web aku kira itu nggak jurnal. Terus aku tanya Adis, iya kayak gini karena pemetaan juga kayak gitu. Ya udah berarti sama Oh. kan. Iya, berarti sama. Jadi kita ngebandingin nilai klorofilnya aja. Udah gitu aja. Ntar bisa dibikin kayak apa ya, misalnya grafik gitulah. Cuman gue grafiknya belum coba bikin sih, ini gue baru selesai layout ngolah data tempat gue lah istilahnya. Terus kalau ini link berikut untuk menentukan tanggal dari perolehan masing-masing mahasiswa. Caranya upload notepad txt dengan judul, NIM, nama, tanggal. Maksudnya itu apa? Itu jadi kita bikin file teks itu loh kayak di WordPad, pakainya bentar. WordPad, bukan WordPad, txt ya. No, enggak, bikinnya di Notepad, di Notepad nih. Iya, bikinnya di Notepad. Kelihatan nggak nih aplikasi Notepad ya? Iya kelihatan. Aku nggak punya, pantesan Misal nggak tahu. nama gua nih. Udah, pokoknya isi aja kita nama kita sama tanggal yang kita pilih, udah gitu doang. 2 tanggal kan tahunnya yang sama, tapi bulan beda, tanggal beda gitu. Kayaknya tahun nggak masalah deh. Karena kan dia bilangnya Pak Karang bilang 2002 sampai 2022 ya. Iya, terus berarti pokoknya ya beda musim ya gitu ya. Ya, intinya beda musim dah. Udah. Terus untuk layout tuh gimana, Sak? Itu kita masukin ke PDF kan ya? Layout apanya? Layout petanya? Iya, yang itu di nah ini. Di ArcGIS ini.
ya udah kita tinggal layout aja di bagian sini, layout view. Terus kita udah layout di sini, bikin petanya di sini, kayak di QGIS kalau kalian ngambil pemetaan ya. Oh iya, kayaknya. Oh berarti gitu. Bikin Tinggal peta aja kayak di dianalisis. QGIS gitu. Ada Ya, yang analisis. dianalisis. Udah. Enggak bisa. Aku mau nanya, Sak. Kamu pernah Ya, nggak download data di Copernicus? Copernicus. Heeh. Enggak. Bentar dulu. Copernicus kayaknya pernah waktu itu pakarang sekilas. Tapi nggak gue lanjutin. Gue nggak paham Copernicus tuh lebih ribet. Iya, bener. Ini pemetaan Copernicus, nggak tahu cara masukin ke QGIS, nggak tahu cara download. Tadi tuh nggak tahu cara download gara-gara offline apa keranjang gitu. Akhirnya aku nyoba yang ada tulisan offline itu mau, tapi nggak tahu cara masukin di QGIS. Kayak bingung. Nanya Rian juga, Rian belum katanya. Chat nggak dibalas gitu. Kalau Copernicus tuh dia apa ya? Sebenarnya kayaknya sama deh pakai ini masukin datanya ke QGIS, cuman lebih rumit lah istilahnya. Dia bukan lebih rumit masukin datanya ke QGIS, lebih rumit buat downloadnya. Gue nggak ngerti. Iya benar, rumit banget, susah. Udah selesai ini sebenarnya tuh kayak sebenarnya ini gampang sih ini. Sebenarnya banyak tau ini di YouTube tuh kalau kalian buka YouTube cari istilahnya peta klorofil. Dia banyak anak-anak anak IKA bikin tutorial begini. Udah selesai. Ini udah peta dah ini. Sebenarnya kalau kayak gini sih susah ya kalau ini merah semua gini. Cuma yang terlihat hijau-hijau gini aja. Makanya istilahnya dia milihnya satu daerah pesisir aja biar lebih gampang. Oh, pokoknya di daerah yang dibilang sama Kak Terapi ya. Ya, pokoknya selatan Jawa sampai NTT itu kan. Pokoknya Samudra Hindia dah. Oke, Sak. Makasih banget ya, Sak ya. Tadi aku kalau nggak ada Sak, aku nggak tahu. Kayaknya aku nggak buat tugas. Nggak ada yang ngajarin soalnya. Oke, udah ya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja lagi, nggak apa-apa. Santai Iya, aja. pasti aku tanya. Makasih banget, Sak. Makasih banget. Oke, aku udah ya. Iya, boleh. Lip kok. Makasih banget ya. Ya, yuk sama-sama. Iya.